Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, ini merupakan contoh dari screencast yang kemarin sempat kita jelasin. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyoba, bisa aja silahkan. Kita juga ini pakai aplikasi yang di-download di Chrome ya? Ya, di Chrome bisa. Ya, mungkin langsung aja nanti kita bakal ngejelasin tentang sejarah masa kolonial gitu. Tentang masuknya kolonial di Indonesia dan hubungannya dengan Islam. Sebentar ya. Ini di slideshow. Islam dan kolonialisme, benturan dan penaklukan. Oke. Aku deh. Ayo, Iya, aku duluan. Iya. Nah, yang pertama itu ada perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonialisme. Nah, Islamisasi ini berkembang di Indonesia sejak abad ke-17. Pada abad ke-13, kerajaan Islam di Samudra Pasai muncul. Nah, berkembangnya itu hingga awal abad ke-16 Masehi. Penguasaan Selat Malaka dan Kota Malaka oleh Portugis mengakhiri kerajaan ini. Kerajaan Demak yang bertahan selama kurang lebih 70 tahun dari tahun 1478 sampai 1548 Masehi juga tidak dapat bertahan lama karena perang hebat dari Portugis. Nah, Profesor Cesar Adib Masul dari Filipina menyatakan dalam bukunya Muslim in the Philippines bahwa karena Islamisasi di Indonesia belum mencapai tahap yang ideal, negara tersebut akhirnya kehilangan kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri selama 3 abad lebih dari abad ke-16 hingga akhir abad ke-19. Nah, yang sekarang ada mengenai hubungan Islam dan kolonialisme. Saat negara Barat datang ke Indonesia, mereka menyadari bahwa Islam telah menjadi kekuatan politik yang harus dipertimbangkan. Meskipun masuknya Islam tidak secara otomatis menggabungkan perlawanan orang Indonesia terhadap bangsa-bangsa Barat, sebagian besar perlawanan terkonsentrasi di sekitar umat Islam. Ideologi Islam memang menjadi kekuatan sosial yang signifikan dalam melawan penjajahan di Indonesia, baik di perang besar seperti Perang Padri dan Perang Aceh, maupun pemberontakan-pemberontakan petani seperti pemberontakan di Cilegon dan Cimareme yang dipimpin dan dijiwai oleh para pemimpin Islam. Nah, berikut selanjutnya ada dampak benturan dan penaklukan antara Islam dan koloni. Politik kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia terdiri dari 3 prinsip utama yang dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama itu memanfaatkan politik divide and emperor untuk memecahkan kekuatan Islam di Indonesia dengan bersikap netral terhadap agama. Lalu yang kedua ada mempromosikan kebudayaan Barat melalui pendidikan, mengikis habis pengaruh Islam dan menghasilkan asosiasi dan Indonesianisasi. Terus yang ketiga yaitu menentang secara tegas perkembangan ideologi dan gerakan politik Islam, terutama yang didorong oleh gagasan pan-Islamisme. Lalu bermunculannya organisasi Islam pada awal maksud Syarikat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1905, Muhammadiyah pada tahun 1912, kemudian ada Al-Irsyad pada tahun 1914, terus ada Persatuan Islam Persis pada tahun 1917, dan Nahdlatul adalah contoh dari kebangkitan Islam di Indonesia. Organisasi tersebut secara aktif berusaha meningkatkan kesadaran nasional umat Islam Indonesia untuk memerangi penjajah. Oleh karena itu, kebangkitan tersebut baik untuk perjuangan kaum muslimin di Indonesia maupun untuk kepentingan kolonial Belanda. Nah, sebagian besar dari organisasi Islam tersebut adalah gerakan reformis Islam yang berusaha sekuat tenaga untuk mencegah kristenisasi dan westernisasi yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap orang Islam di Indonesia. Mereka menentang sepenuhnya mengadopsi norma dan prinsip Barat. Selain itu, sebagai hasil dari upaya mereka, Islam mulai diajarkan secara menyeluruh untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik, sesuai dengan kebutuhan zaman. Target kolonial Belanda untuk menghapus pengaruh Islam di Indonesia tidak berhasil. Terus, Nah, jadi pas kolonial datang ke kita itu, jadi Islam itu menjadi
apa ya, sesuatu yang menakutkan bagi kolonial, karena dengan Islam itu dengan sangat mudah mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat melawan dengan keras kolonial gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih.